Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita pada pagi ini dalam keadaan yang hujan yang rintik-rintik, tapi kita masih dikuatkan oleh Allah SWT untuk memenuhi panggilan Allah SWT ke masjid ini. Mudah-mudahan selalu menambah amal kita dan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah membicarakan ilmu yang tercela. Sudah dijelaskan sebab-sebab kenapa ilmu itu tercela. Sudah kita baca, yang pertama adalah karena dia mendatangkan mudarat atau bahaya kepada objek atau sasaran orang yang kena sihir itu, yaitu sihir dan nujum sebagai ilmu yang tercela. Sudah dijelaskan juga secara teknis, sihir itu antara lain menggunakan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan atau energi yang disusun membuat bentuk tertentu seperti boneka atau lain-lainnya, seperti batu, rambut, tulang-tulang hewan, macam-macam, bahkan huruf-huruf Arab. Biasanya huruf Arab, kalau tradisi di Arab untuk huruf Arab, ada itu rajah yang disusun menurut struktur tertentu, itu bisa mempengaruhi orang yang kena sihir, dengan tentu saja dengan bantuan para jin, yaitu dan juga ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Kemudian yang kedua, membahayakan kepada dirinya sendiri. Orang yang melakukan ilmu yang tercela, sihir dan tenung ini membahayakan kepada dirinya sendiri. Sudah kita baca yang kedua ini, kita sambung halaman 187 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-Ghazali
rahimahullah. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu minan nujum ma tahtaduna bihi fil barri wal bahri summa amsiku wa innama zujira anhu an salati aujuhin. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah dari ilmu perbintangan itu ma tahtaduna bihi, sesuatu yang bisa menjadi pedoman bagi kamu, petunjuk di darat dan di laut, jadi sebagai kompas. Summa amsiku, kemudian tahan, stop di situ. Ya, jangan lebih dari itu. Wa innama zujira anhu an salasati aujuhin, dan sesungguhnya dia hanyalah zujira, itu bermakna muni'a, ya dilarang atau dicela darinya, dari ilmu nujum ini, an salasati aujuh, dari 3 aspek. Ya, ada 3 aspek kenapa ilmu nujum ini dilarang. Ahaduha, salah satunya, annahu madarrun bi aksaril annahu mudirrun bi aksaril khalq. Sesungguhnya ilmu nujum itu membahayakan kebanyakan makhluk, kebanyakan khalayak orang. Fa innahu idza ulqiya ilaihim anna hadhil asar tahdusu aqiba sayril kawakib. Sesungguhnya apabila disampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya efek-efek daripada ilmu itu terjadi berseiringan dengan perjalanan bintang-bintang atau peredaran bintang-bintang. Waqa'a fi nufusihim, maka akan jatuhlah di dalam diri mereka atau masuk ke dalam jiwa mereka, annal kawakiba hiyal muksirah, bahwa bintang-bintang itu, planet-planet itu memberikan efek atau pengaruh. Wa annaha al-alihah al-mudabbirata, wa annaha al-alihatul mudabbiratu li'annaha jawahirun syarifah, jawahiru syarifatun samawiyah, karena sesungguhnya itu dia merupakan dewa-dewa yang merancang, ya, yang merencanakan. Li'annaha jawahiru syarifatun samawiyatun, karena sesungguhnya dia, bintang-bintang itu, planet-planet itu adalah benda-benda yang mulia langit, ya, benda-benda langit yang mulia. Wa ya'zumu waq'uha fil qulub, maka jatuhnya ke dalam kalbu kita itu besar. Fayabqal qalbu multafitan ilaiha, maka jadilah selalulah kalbu kita itu berpaling kepadanya, menghadap kepadanya. Wa yaral khaira wasyarra mahzuran aw marjuwan min jihatiha, dan melihat dia melihat, atau wayura, ya bisa juga wayural khairu wasyarru mahzuran au marjuwan min jihatiha, maka kebaikan dan keburukan itu dilihat. Mahzuran itu dihindari atau berbahaya atau diharapkan, min jihatiha dari pihak bintang-bintang dan planet-planet. Wa yanmahi in maha yanmahi,
Wa yanmahi zikrullahi subhanahu anil qalbi, maka terhapuslah zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah itu dari kalbu. Fa inna ad-dha'ifa yaqsuru nazruhu 'alal wasa'id. Orang-orang yang lemah itu terbatas pandangannya atas yang dangkal-dangkal. Wal alimur rasikh huwallazi yatlu'u 'ala anna asy-syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatun bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang alim, yang berilmu, yang mapan ilmunya, huwallazi, ialah yang melihat, ya, menilik bahwa sesungguhnya matahari, bulan dan bintang-bintang itu ditundukkan atau ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa misalu nadhri ad-dha'ifi ila husuli dawi syamsi aqibatu syamsi. Dan contoh dari pandangan orang yang lemah ilmunya kepada hasil cahaya matahari seiringan dengan terbitnya matahari. Ya, itu pandangan orang. Wa misalun namlati, dan contoh seekor semut, lau khuliqa laha aqlun wa kanat ala sathi qirtasin wa hiya tanzuru ila sawadil khatti yatajaddadu fata'taqidu annahu fi'lul qalami wa la tataraqqa fi nazriha ila musyahadatil asabi' summa minha ila al-yadi summa minha ila al-iradatil muharrikah lil yad summa minha ila al-katibil qadir al-murid summa minhu ila khaliqil yad wal qudrati wal iradah. Fa aksaru nazril khalqi maqsurun alal asbabil qaribah as-safilah maqtu'un minat taraki ila musabbibil asbab fahaza ahadu ashabin nahyi anin nujum. Misalnya seekor semut kalau diciptakan baginya akal dan dia berjalan di atas permukaan kertas, dan dimulailah dia melihat kepada warna-warna hitam tulisan yang berubah-ubah, ya, yang berkelok-kelok tapi tidak sama, ya, yang tulisan yang ada di atas kertas itu. Yatajaddad itu antara satu warna hitam dengan yang hitam yang lain itu berbeda-beda. Kemudian lalu dia meyakini bahwa itu adalah perbuatan si al-qalam, pena. Ya. Wala tataraqqa fi nazriya ila musyahadatil asabi. Dia tidak akan meningkat pandangannya itu kepada kesaksian jari-jari yang menulis tulisan dia akan berpikir sebatas ada warna di kertas itu yang bermacam-macam, yang mutajaddid. Summa minha ilal yad, tidak apalagi kalau meningkat kepada tangan. Jadi jari itu letaknya di tangan, ya. Summa minha ila iradatil muharrikah lil yad, kemudian meningkat lagi kepada keinginan atau kehendak yang menggerakkan tangan itu. Kemudian meningkat lagi summa minha ilal katibil qadirul murid, kemudian meningkat lagi kepada sang penulis yang qadir, yang sanggup dan yang berkehendak. Summa, kemudian meningkat lagi kepada pencipta tangan yang penciptaan kemampuan dan kehendak tadi. Ya, fa aksaru nazril khalqi, kebanyakan
pandangan, perhatian makhluk itu terbatas kepada sebab-sebab yang dekat dan yang bawah, yang rendah, sebab rendah dan dekat, atau dekat dan rendah. Maqtu'un anit minat taraqi ila musabbibil asbab, akan terputuslah dia dari meningkat kepada pandangan kepada musabbibil asbab, yang menyebabkan sebab itu, yang menimbulkan sebab. Fahaza hadu asbabin nahyi anin nujum, maka inilah salah satu sebab larangan tentang ilmu nujum itu. Ya, sampai di situ. Jadi ini penjelasan al-musannif rahimahullah, ya. Di baris pertama tadi ada dikutip di sini perkataan Umar bin Khattab untuk mempelajari ilmu, ya, menganjurkan pelajari ilmu nujum itu, tetapi sebatas untuk sebagai kompas saja. Karena zaman dulu memang tidak ada kompas modern seperti sekarang. Bintang itulah yang menjadi kompas, karena letaknya itu konsisten. Jadi dia dari rasi bintang itu ada yang berkoloni 7 dengan pola tertentu, dan itu tetap, dan itu bisa dijadikan pedoman sebagai kompas. Sebatas itu, kata Umar bin Khattab, dapat pelajari. Tapi di zaman modern ini astronomi itu berkembang lagi menjadi fisika astronomi, yang mempelajari bintang-bintang, planet-planet, unsur-unsur unsur-unsur atom yang mengikat dari benda-benda langit, dan juga untuk perhitungan waktu. Ya, kita ini sekarang menggunakan ilmu hisab atau astronomi atau ilmu falak untuk menentukan waktu salat, ya, termasuk juga awal Ramadan, 1 Syawal, ya, dan seterusnya. Itu adalah dengan menggunakan ilmu perhitungan edar, garis edar, dan perputaran bintang-bintang dan planet-planet. Ini termasuk bumi. Nah, itu boleh dipelajari, tidak tercela. Ya, karena itu diperlukan, ya, untuk kemanfaatan kehidupan kita. Tapi yang bersifat nujum atau pengaruh-pengaruh rasi, pengaruh-pengaruh terbit dan hilangnya satu bintang, ya, itu namanya astrologi. Nah, itu yang kita sebut dengan ilmu nujum ini. Ya, jadi kebanyakan khalayak, kebanyakan manusia itu, kalau itu dipelajari akan mempengaruhi keimanannya, mempengaruhi akidahnya. Disebutkan di sini bahwa, ya, efek itu, ya, efek dari peredaran bintang-bintang dan planet-planet itu terjadi ketika dari seiringan dengan perjalanan bintang-bintang dan planet-planet itu. Maka akan timbullah kepercayaan, keyakinan akan pengaruh itu dari bintang-bintang. Jadi bagi yang suka melihat perbintangan, melihat nasib di bintang, awas ketika dia membaca, oh, ini bulan ini saya akan mendapat ini, beruntung. Allah berharap-harap dia. Ya. Kalau ini minggu ini kan ada bintang yang harian tuh kan, ada bintang yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Allah tergantung ke situ, lupa kepada pengaturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merusak sekali.
Maka jangan sekali-sekali percaya kepada perbintangannya. Bisa tergantung di situ. Bahkan ada bisa menyeret kita kepada kepercayaan kepada bahwa bintang-bintang dan planet itu merupakan dewa-dewa yang mengatur. Seolah-olah bintang-bintang itulah yang mengatur kehidupan kita, mengaruh. Itu karena apalagi bagi orang awam yang pandangannya pendek, yang mengatakan cahaya matahari itu karena hanya karena terbitnya matahari. Jadi pagi hari terbit matahari, timbullah cahaya. Padahal cahaya matahari itu kan tidak pernah padam. Itu dia tidak menyadari orang-orang yang seperti itu. Orang yang sama dengan contohnya di semut. Kalau dia diberi akal, berjalan dia di atas kertas yang bertulis, dia lihat ini ada hitam dan putih ini, tapi kok berbeda-beda. Ini perbuatan manusia pada pena. Sekadar itu. Tapi dia tidak akan berpikir pena itu dipegang siapa. Lalu yang megang itu siapa? Yang menciptakan pegangan dan menciptakan apanya itu, orang yang menulis itu siapa? Tidak ada akan sampai ke situ pikirannya. Nah itulah karena bahaya ini akan menyesatkan manusia itu. Maka ilmu nujum ini atau astrologi atau apalah namanya yang menenung, meramal, termasuk juga ramalan-ramalan yang biasa dilakukan, melihat retak tangan. Banyak tu dulu di pasar pusat sana itu ada duduk orang tu, oi sini tengok apa nasibmu. Tapi sekarang sudah jarang kelihatan. Mungkin itu termasuk ilmu yang tercela. Boleh, karena kita gantungkanlah nasib kita kepada takdir Allah SWT. Allah yang mengatur, bukan dukun, bukan apa. Kalau ada ilmu dari dukun-dukun itu, abaikan saja. Jangan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang seperti itu. Dan itu akan merusak, baik merusak diri kita sendiri. Kalau diramalkan baik, kita berharap karena dukun itu, bukan karena pertolongan Allah. Kalau diramalnya buruk, kita sudah nervous namanya, kalau bahasa Wacunya itu. Nervous itu cemas selalu. Dihinggapi rasa cemas karena diramal kita ini akan mendapat suatu bahaya, kecelakaan atau apa gitu. Itu tidak baik. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hafaza ahadu asbabin nahi anin nujum. Inilah salah satu sebab larangan daripada an-nujum itu, ilmu ramal-meramal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu nujum ini kan termasuk ilmu tercela. Namun demikian ada seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan seorang ahli fikih Ibnu Sirin, itu dia bisa meramalkan mimpi. Ini apakah ilmu nujum atau ada ilmu lain yang dipelajarinya? Ilmu takbir mimpi kalau khusus Nabi Yusuf itu karena diberitahu oleh Allah SWT. Jadi ilmunya dapat dari wahyu. Sedangkan ilmu takbir mimpi itu memang ada
Karena mimpi itu juga memberikan isyarat, ya, isyarat kejadian yang akan datang. Ya, itu berupa juga ilham. Nabi mengatakan ar-ru'ya itu nisful wahyi. Ya. Mimpi itu separuh daripada wahyu, merupakan ilham. Ya, menunjukkan kejadian yang tapi ada saat-saat mimpi itu tidak ada artinya. Kalau kita sedang galau pikirannya, sedang cemas, mimpi kita itu tidak ada artinya. Karena itu dipengaruhi oleh kejiwaan kita saat sebelum tidur. Atau sedang gembira sekali, itu juga enggak ada arti. Jadi mimpi yang ada maknanya itu adalah mimpi yang normal. Artinya kita dalam keadaan tenang, tidak berpikir apa-apa, lalu diberitahukan oleh Allah melalui mimpi. Ya, itu ada ilmu takbir mimpinya. Itu hanya isyarat, ya, isyarat. Ya, ada juga yang mengatakan itu, ya, seperti tanggal gigi gitu. Itu akan dapat kemalangan. Itu pemberitahuan awal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang tergantung kepada kemurnian ketenangan dan kemurnian jiwa kita ketika akan tidur. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu tadi, dalam keadaan ada gangguan-gangguan psikologis, maka mimpi itu tidak ada maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lambang-lambang tentang percintaan itu dari mana lambang? Pokoknya yang lahir di bulan Desember itu Scorpio bintangnya. Ya. Itu di mana dapat? Ya, itulah legenda kuno. Itu kan dari orang-orang Eropa yang menggambarkan dewa-dewa itu. Ada yang kalajengking kan, ada yang gambarnya gambar kuda, ada yang apa lagi, macam-macam gambar. Itu adalah menyimbolkan bentuk dewa mereka. Kira-kira dewanya seperti itulah. Itu berasal dari kepercayaan kuno, ya, atau wasaniyah, kepercayaan kepada berhala-berhala. Banyak kepercayaan tentang makhluk-makhluk, ya, seperti dewa-dewa yang dipercayai. Baik, kalau tidak ada lagi. Jadi kenapa tadi? Ya. Kompas tadi itu kan. Ya. Dulu kan permintaan itu kalau sana itu maka itu ada dia dari bintang kan. Terutama laut biasanya kan. Jadi apakah benda-benda apa itu konstans tak berubah? Ya. Jadi matahari kita ini salah satu bintang. Itu bertetangga dengan sistem matahari lagi, yang satu lagi bintang lain yang punya juga planet-planet. Itu tempatnya itu konstan, dia tidak pindah-pindah. Dilihat dari jauh, dari luar angkasa. Jadi kita sini melihat ke ruang angkasa sana, melihat bintang-bintang itu dia tetap dia. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari ini dia beredar di pusat dia sendiri.
Ya. Tempat tetapnya mustaqar. Mustaqar itu tempat tetap, tidak pindah-pindah. Jadi banding dengan sistem bintang yang lain, dia tetap juga di situ, sehingga dia membentuk formasi yang tetap. Nah, ada yang bintang 7, formasi 7 itu kalau ada langit cerah kita lihat formasi 7 itu yang terkenal dengan formasi bintang 7. Itu menjadi pedoman sekali bagi orang di laut, sebab dia ada 4 persegi, ya, 1, 2, 3, 4, kemudian diliringi oleh ekornya yang 3 bintang. Nah, itu sudah tahu arahnya itu, ya. Yang sebelah ke ekor itu menghadap ke utara. Nah, kalau utara itu sudah ditentukan mana barat dan timurnya dari sayap yang 4 tadi. Ya, itulah caranya untuk mengenal arah ketika orang dulu tidak ada kompas. Sekarang kompas yang kompas yang digerakkan dengan gravitasi bumi, ya, dengan magnet, itu masih diperlukan ketika aliran listrik tidak ada. Karena ini kita, handphone kita itu ada kompas kan? Jadi kalau tidak ada sinyal, tidak hidup dia, ya. Atau tidak pas dia, ya. Itulah. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita ambil di sini. Mudah-mudahan kita juga terhindar daripada ilmu-ilmu yang semacam ini yang tidak ada gunanya, yang merusak keimanan kita, ya, supaya kita selamat hidup di dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal ridha wal inayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.